Halo people rebahan santuy, back with me Mang Gaul in the here. Pada kesempatan kali ini Mang Gaul kembali ingin menceritakan sebuah alur cerita dari film buatan Disney. Film ini berjudul Mulan. Siapa sih yang gak tahu cewek cantik ini ya kan? Dimana film ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bercita-cita ingin masuk ke dalam prajurit perang. Namun sayang di zaman ini hanya laki-laki lah yang diperbolehkan untuk menjadi prajurit perang. Mau tahu gimana kelanjutan dari cewek tadi? Apakah dia bunuh diri, atau menjadi penyihir, atau menjadi jahat? Selamat menonton. Seperti biasa tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi. Let's go to full alur cerita. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak perempuan bernama Mulan. Mulan merupakan seorang anak yang suka sekali dengan yang namanya mencari keributan. No! Suatu ketika, Mulan yang sedang mengejar ayam tak sengaja terpeleset. Orang-orang yang melihat Mulan bukannya memuji, melainkan merasa jijik dengan tingkah laku Mulan. Melihat kejadian itu, ayah dan ibu Mulan mulai berdiskusi, di mana ibu Mulan merasa khawatir bahwa nantinya tidak ada cowok yang mau melamar Mulan. It is Mulan I worry about. Still learning how to control us. Daughter brings honor through marriage. Di saat yang bersamaan, ternyata Mulan mendengarkan percakapan mereka. Lantas Mulan yang sedih kemudian pergi memperbaiki patung Phoenix yang ia rusak tadi. Ayah Mulan kemudian menghampiri Mulan. Ia berkata bahwa Mulan merupakan kesatria yang kuat, namun bukan untuk dunia ini. Ayah Mulan berpesan agar Mulan menghentikan semua aktivitas bela dirinya, dan film pun dipercepat. Do you think you can do that? 10 tahun kemudian, calon pacar Mang Gaul sudah tumbuh menjadi wanita yang super duper wadidaw. Namun kabar buruk tiba-tiba menyelimuti hati Mang Gaul. Keluarga Mulan memberitahu bahwa mereka sudah mendapatkan jodoh yang tepat bagi Mulan. Tentunya Mulan yang sangat menyayangi keluarganya mau tidak mau harus mau. I will bring honor to us all. Mulan kemudian mulai berdandan sesuai dengan adat istiadat yang ada di desanya. Mulan juga belajar cara menyediakan teh untuk keluarga suaminya kelak. When a wife serves her husband, graceful, elegant. Tak lama setelah selesai latihan, tiba-tiba datang beberapa prajurit untuk memberitahukan pengumuman yang sangat penting. Di mana Raja Tita tertinggi menyuruh seluruh prajuritnya untuk menyebarkan kabar bahwa setiap satu keluarga harus mengirimkan satu anak laki-lakinya untuk berperang. Deploy the Imperial Army. Every family will supply one man. Oh iya, Mang Gaul hampir lupa. Jadi, jauh sebelum Raja Tita Agung menyuruh untuk menyebarkan kabar ke masing-masing desa, sebenarnya sudah terjadi pembantaian di beberapa kota pesisir utara. Pemimpin dari penyerangan ini adalah Borikan. Borikan bersama pasukannya selalu melakukan perlawanan dari arah luar benteng. Sementara partner Borikan yang diberi nama penyihir gelap masuk terlebih dahulu ke dalam benteng. Diketahui penyihir gelap ini mempunyai kekuatan untuk merasuki apa saja yang terlihat, terutama manusia. Karena maraknya pembantaian yang dilakukan oleh Borikan, Raja Tita Agung tidak segan-segan akan memusnahkan seluruh keturunan dari kelompok Borikan. Scene kemudian berganti di mana satu persatu keluarga dipanggil maju untuk mengambil selembaran tugas. Karena dari keluarga Hua atau keluarga Mulan tidak memiliki seorang anak laki-laki, akhirnya ayah Mulan yang sudah tua mau tidak mau harus kembali ke dalam pertempuran.
Malam harinya, Mulan yang melihat sang ayah takut menahan pedang memutuskan untuk berpura-pura menjadi cowok. Ya, alasan dibalik itu semua kembali lagi ke diri Mulan yang dari awal emang mau masuk ke dalam pertempuran. Mulan mulai melakukan perjalanan menuju ke tempat pelatihan. Siang malam ia tempuh dengan segala rintangan yang menerjang, sampai pada akhirnya ia sampai ke tempat pelatihan yang dimaksud. Belum apa-apa, Mulan sudah dihadapkan oleh orang-orang yang tidak tahu sopan santun. Mulan yang tak terima tentunya mengeluarkan pedang, namun ternyata lawannya juga membawa sebuah pedang. Di saat konflik sedang panas-panasnya, tiba-tiba seorang laki-laki berjirat datang melerai mereka. Dan ternyata orang ini adalah komandan tertinggi di pelatihan militer ini. Namanya adalah Komandan Tung. Kemudian setelah itu mereka disuruh untuk berlatih, entah itu memanah, belajar menggunakan pedang, dan sebuah tantangan untuk membawa 2 ember yang berisikan air ke atas puncak tertinggi di pelatihan ini. Tentunya banyak dari mereka merasa ingin pulang, kecewa, sedih, namun berkat kegigihan mereka akhirnya lambat laun mereka mulai menguasai teknik-teknik cara berperang. Hal buruk kembali menimpa Mulan. Tentunya di kamp pelatihan ada yang namanya bersih-bersih atau mandi. Yang kita ketahui semua prajurit akan mandi bersama dikarenakan para prajurit tidak akan membuang waktu untuk menunggu gilirannya mandi. Yang jadi permasalahan di sini adalah Mulan. Mulan yang tak bisa mandi bersama akhirnya membuat ia terpaksa harus melakukan jaga malam. Ming, I volunteer, sir. Ketika balik dari jaga malam, teman sekamar Mulan yang bernama Ling merasa Mulan sangat bau dan ia menganjurkan agar Mulan untuk melupakan jaga malam dan berfokus untuk istirahat membersihkan diri. You stink, my friend. You should really consider skipping guard duty and taking a shower. Mulan kemudian pergi ke tempat pemandian. Ia mulai membasuh badannya yang sungguh wadidaw. Keesokan paginya mereka mulai berlatih seperti biasa. Lagi-lagi Mulan dipasangkan oleh Ling. Di sini awalnya mereka kayak biasa aja, tapi siapa sangka Mulan yang baper tiba-tiba mengeluarkan jurusnya yang wadidaw. Komandan Tung yang melihat hal itu malah melarang Serjan Jiang untuk menghentikan mereka, dan inilah yang terjadi. Namun di akhir pertandingan Mulan kecewa pada dirinya sendiri. Mengapa ia memamerkan kekuatannya untuk kesenangan sesaat? Sontak berhari-hari Mulan berlatih untuk mengendalikan emosi dan chi-nya di luar jam latihan. Setelah latihan yang cukup keras, akhirnya semua terbayarkan dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Mulan menjadi orang pertama yang berhasil meraih puncak Midoriyama Jepang. Namun kesenangan mereka harus terhapus sebentar lagi. Yang mereka tidak tahu, jauh di luar benteng Borikan mengumpulkan ke-7 jenderal terkuat miliknya. Borikan juga di sini berpidato untuk menyuruh mempercepat perebutan tahta kekaisaran. Kelompok Borikan satu persatu melahap habis desa-desa yang berada di depan jalan mereka. Berbulan-bulan telah berlalu. Komandan Tung yang merasa mereka sudah cukup tangguh memutuskan untuk pergi menuju ke desa yang ditargetkan oleh kelompok Borikan. There's no one left. Scene berganti di kemudian hari atau tepatnya keesokan paginya. Di sini scene peperangan loh. Kelompok Borikan mulai maju untuk menyerang, sementara prajurit-prajurit yang dilatih Komandan Tung sudah mempersiapkan barisan mereka. Komandan Tung kemudian menyuruh para pemanah untuk bersiap melakukan tembakan, dan 1, 2, 3, dor! Kelompok Borikan yang terkena dampak dari serangan itu memutuskan untuk pergi. Serjan Jiang yang melihat hal itu kemudian menyuruh kelompok Mulan untuk mengejarnya. Terjadi adu panah di antara mereka, namun sayang kelompok dari Mulan harus tumbang satu persatu.
Dua prajurit dari kelompok Mulan memutuskan untuk kabur atau kembali ke tempat pertarungan awal. Mulan yang merasa malu jika balik terus mengejarnya. Sampai pada akhirnya Mulan bukan menemukan prajurit Borikan, melainkan penyihir Borikan. Di sini penyihir Borikan mengetes kekuatan milik Mulan. Penyihir ini juga tahu bahwa Mulan sebenarnya adalah cewek. Dan ia berpesan kepada Mulan untuk menunjukkan sisi aslinya dikarenakan Chi yang dimiliki Mulan tertutup oleh ketakutan. Namun namanya musuh ya pasti menginginkan Mulan meninggoy ya kan? Eits, bagi kalian yang berpikir bahwa Mulan meninggoy, kalian salah besar. Untungnya Mulan memakai baju besi sehingga membuatnya terselamatkan. Mulan kemudian berpikir benar juga ya kata-kata dari penyihir tadi. Dengan segala resiko dan konsekuensi yang ia dapat, Mulan memutuskan untuk membuka identitas dirinya. Mulan juga mulai membabat habis seluruh pasukan Borikan, sampai tiba-tiba pasukan Borikan pada mundur. Usut punya usut, ternyata penyihir Borikan datang dengan menjelma menjadi 1000 burung gagak. Para prajurit kemudian membuat formasi bertahan, tapi hal mengejutkan kembali datang. Ternyata di atas gunung beberapa prajurit Borikan sudah mempersiapkan untuk hal seperti ini. Mulan yang kebetulan sedang tidak berada di formasi langsung menyusun rencana untuk mengganggu mereka. Salah satu prajurit Borikan melihat tindakan Mulan dan langsung menyuruh untuk menembakkan bola meriam ke arah Mulan. Dan inilah yang terjadi. Kalau kata pepatah sih, senjata makan tuan. Entah prajurit baik maupun prajurit jahat, mereka sama-sama lari terbirit-birit karena ketakutan. Setelah cukup lama, akhirnya longsor itu reda juga. Komandan Tung yang selamat kemudian menyuruh Serjan Xiang untuk mengumpulkan seluruh prajurit yang terselamatkan. Tak lama dari balik kabut muncul sosok perempuan idaman yang tidak lain tidak bukan adalah Hua Mulan. Mulan kemudian meminta maaf bahwa ia selama ini menipu semua orang. Namun karena peraturan yang mutlak, Komandan Tung tidak mengasihani Mulan dan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. He's a girl? Mulan yang bersedih kemudian pergi ke sebuah gunung. Melihat Mulan yang kacau, penyihir jahat kemudian mengambil tindakan untuk memengaruhi hati dan perasaan milik Mulan. Penyihir jahat berkata bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Mereka sama-sama menginginkan peperangan namun tidak diakui oleh bangsa sendiri. Penyihir jahat juga memberitahu bahwa ia mengikuti Borikan bukan karena kekuasaan ataupun kekayaan, namun karena Borikan adalah orang yang pintar dan memiliki tujuan yang jelas. Lantas spontan Mulan bertanya, mengapa di peperangan tadi Borikan kabur? Dengan hati yang terbuka, penyihir jahat malah memberitahu rencana milik Borikan. Join me. Mulan yang mendengar hal itu langsung pergi ke tempat pelatihan Komandan Tung. Mulan mulai bercerita tentang apa yang ia ketahui dari penyihir jahat tadi. Please, you have to listen to me. The garrison attacks were just a distraction. Borikan is already far ahead. Awalnya Komandan Tung tidak percaya sampai pada akhirnya ini yang terjadi. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe... You will lead us as we ride to the Imperial City. Di satu sisi, kelompok Borikan mulai masuk ke dalam istana. Para penjaga yang berjaga tidak sadar dengan kehadiran mereka. Sementara sang penyihir yang berubah menjadi burung pergi menuju ke ajudan pribadi milik raja. Scene langsung berganti di mana ajudan pribadi raja pergi menemui raja. Usut punya usut, penyihir jahat ternyata menguasai badan milik ajudan pribadi raja. Penyihir jahat ini berkata bahwa Borikan menantang Raja Tita Agung 1 lawan 1 di istana baru yang didirikan. Raja yang memiliki tanggung jawab besar spontan langsung menyetujui tantangan Borikan. Raja mulai pergi menuju ke tempat Borikan. Di satu sisi malah kelompok Mulan datang ke istana, jadi nggak ketemu gitu deh. Setelah masuk ke aula utama, ternyata mereka dijebak, mereka dikepung. Terjadi perkelahian yang tidak bisa dielakkan.
Mulan yang membuat musuhnya tumbang satu persatu lantas disuruh langsung pergi menuju ke dalam ruangan raja. Namun sesampainya ia di sana ternyata rajanya sudah berganti menjadi penyihir jahat. They accept you, but they will never accept me. Mulan yang datang membuat hati penyihir jahat kembali menjadi baik. Entah hasutan apa yang membuat penyihir jahat berubah pikiran. Mungkin karena seorang cewek kok bisa mempunyai hati yang teguh untuk tetap setia dan loyal kepada rajanya. Penyihir jahat kemudian berubah menjadi burung lalu menuntun Mulan pergi ke tempat pertarungan milik raja. Sementara raja yang baru datang ternyata dikhianati juga. Pertarungan ini bukanlah 1 lawan 1, melainkan penyergapan untuk sang raja. Surely you didn't expect a fair fight. Or should I say, burn. Borikan yang melihat Mulan lantas ingin membunuhnya. Tapi tiba-tiba... Wow, sungguh hati yang mulia. Mulan kemudian pergi melawan Borikan. Awalnya si Borikan sangat mendominasi. Namun saat raja berkata bahwa prajurit bukanlah cowok seorang, akhirnya hati dan Cimulan melonjak-lonjak. Pertarungan kembali terjadi sampai mereka berdua berdiri di atas balok yang memiliki tumpuan tali yang terikat. Borikan yang bodoh tak terpikirkan cara ini. Mulan yang merasa sudah menang buru-buru mencopot tali pengikat raja. Di lain sisi, Borikan ternyata belum meninggoy. Borikan kemudian mengambil panah dan mulai melontarkannya. Namun sayang, the king is back, motherfucker. Dan film pun tamat. Endingnya, Mulan kemudian dianugerahi sebagai wanita pejuang tertinggi dan terbaik di seluruh dunia. Sang raja juga ingin merekrut Mulan menjadi bodyguard utama kerajaan, namun Mulan menolak dikarenakan ia pada mulanya mengkhianati keluarganya, sehingga Mulan ingin menebus apa yang telah ia lakukan pada keluarganya selama ini. Mulan mulai berkuda menuju kampung halamannya. Tentu orang-orang melihat jelek kelakuan Mulan, terkecuali adik, ibu, dan ayah Mulan. Berselang 5 menit, Komandan Tung beserta pasukannya datang untuk memberikan sebuah hadiah dari raja. Orang-orang kaget. Hah, masa iya, Cok? To her family, to her village, and to... Komandan Tung juga berkata, kerajaan menunggu persetujuan Mulan untuk kembali mempertimbangkan menjadi bodyguard utama kerajaan. Dan film pun benar-benar tamat. Capek cuy, tamang. Oke lah, kalau kalian suka dengan film ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mari kita bangun sama-sama channel ini menjadi channel yang wadidaw. Maaf ada suara ayam. See you in the next content. Mamang!